Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, itu tentang aplikasi dari position sensor. Minggu kemarin kita udah masuk tentang position sensor dan kita juga sudah mempraktekkannya. Dan salah satu aplikasi dari pengembangan dari sensor potensiometrik ini itu adalah ke TPS, TPA yang paling umum, yang paling sering Anda temukan pada saat Anda belajar di otomotif. Oke, kita coba di sini melihat dari file yang sudah Anda download di dalam folder sensor Toyota. Di sini kalau nggak salah saya filenya adalah H33. Kita akan membahas tentang sensor-sensor yang ada di kendaraan, tepatnya ini adalah mobilnya Toyota, yang menggunakan prinsip kerja dari position sensor atau potentiometric sensor. Ini ada intro pendahuluannya. Untuk memahami materi ini, yang pertama, Anda harus bisa membaca gambar. Jadi gambar saja sebetulnya yang Anda pahami, itu Anda sudah bisa memahaminya. Dan di gambar 2223 ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara sebuah terminal dari sensor, position sensor, kemudian ke ECU-nya seperti apa, dan ini adalah grafik karakteristiknya. Grafik karakteristik itu mencerminkan dari prinsip kerjanya. Di sini kalau kita lihat di sini ada valve opening, artinya sini adalah pembukaan katup. Ini adalah sensor untuk TPS. Kemudian close berarti di sini adalah semakin tertutup. Kemudian open itu adalah dia semakin terbuka. Jadi valve atau katup valve ini itu tergantung dari berapa dalam kita menginjak dari pedal gas. Untuk sensor dari position sensornya atau TPS-nya itu sama persis dengan sensor potensiometrik. Dia punya 3 terminal di sini. Ini terminal pertama atau disebut juga dengan VC, makanya di job sheet kita itu kan ada disimbolkan dengan VCC plus PCC. Artinya di sana adalah positif baterai. Positif baterainya ini tersambung ke positif ECM. Tersambung ke positif ECM. Kemudian yang positif ECM inilah yang sumber tegangannya itu adalah 5 volt. 5 volt. Kemudian di sini ada pin yang keduanya dari TPS-nya itu merupakan output dari position sensor atau TPS yang dikategorikan di sini adalah sinyal voltage-nya. Kalau di dalam modulnya PCB-nya ECU itu namanya adalah VTA. Biasanya disimbolkan dengan VTA untuk mobilnya yang Toyota. Kemudian pin yang ketiga di sini adalah pin yang terhubung dengan massa, itu adalah disimbolkan dengan E2. Jadi dia dihubungkan dengan massanya ECM. Jadi kalau kita lihat di sini pin satunya menjadi input tegangan, dihubungkan dia dengan positif baterainya ECM atau sumber positifnya ECM. Kemudian 3 itu adalah kemasannya, dan ini yang sebagai sinyal voltage atau output dari TPS-nya itu dia terhubung dia ke valve. Makanya di dalam grafik ini kalau kita lihat semakin besar bukaan valve-nya maka tegangannya semakin tinggi. Ini Anda lihat di sini misalkan ini adalah 1 ya. 1 volt, maka di sini tegangan 1 misalnya di sini adalah derajat yang pertama, pembukaan katup yang pertama, kita anggap aja kemarin kita sudah belajar bahwasanya katupnya membuka ada 90 derajat. Berarti kita bagi saja ini mungkin 10 derajat. Nah, ini tegangannya sekian. Kemudian ini 45 derajat, ini tegangannya 2,5 kemungkinannya. Kemudian outputnya yang terbesar atau pembukaan valve-nya maksimum itu 90 derajat, maka nanti tegangannya adalah mendekati dari 5 volt atau 4,7 volt. Jadi kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya untuk prinsip kerja dari TPS, semakin besar pembukaan katup dari throttle, maka sinyal output yang dikeluarkan dari TPS-nya juga akan semakin besar. Artinya semakin besar
pembukaan katup, semakin besar juga tegangan output yang dikirimkan ke ECM. Terus dampaknya apa terhadap ECM ini? Dampaknya nanti adalah ECM di sini kan dia sudah punya memori di sini. Semakin besar tegangan yang dihasilkan, maka ECM akan memerintahkan injektor untuk semakin cepat atau semakin banyak frekuensi dia dalam 1 detik untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, kalau dia semakin lambat bagaimana? Kalau semakin lambat artinya di sini tegangan yang dihasilkan rendah. Kalau tegangan yang dihasilkan rendah, maka ECM membaca di sini mencocokkan dengan memori yang sudah tersimpan, yang sudah kita set. Oh, ini tegangannya rendah. Maka nanti ECM nanti akan meminta injektor untuk mengurangi frekuensi atau jumlah dari injeksi bahan bakar yang dikeluarkan oleh injektor. Makanya kalau kita lihat, dengan menggunakan sensor begini yang ada di kendaraan, itu perbandingan antara bahan bakar dengan udara yang masuk, itu dia selalu stoikiometri, sehingga emisi gas buangnya itu sedikit. Nah, di sini dikatakan bahwasanya beberapa aplikasi yang ECM membutuhkan untuk mengetahui posisi mekanik dari sebuah komponen yang ada yang terpasang di dalam kendaraan, maka dibutuhkanlah beberapa sensor posisi oleh ECM-nya. Yang pertama itu ada namanya throttle TPS yang sudah kita jelaskan barusan. Kemudian yang kedua itu ada namanya accelerator pedal position sensor atau APP, yang di sini digunakan adalah untuk mendeteksi posisi dari pedal gas. Kemudian yang berikutnya itu ada exhaust gas valve, yaitu adalah untuk mendeteksi katup gasnya posisinya di mana. Nah, kemudian juga di dalam fan airflow meter yang untuk sensor posisi ini juga digunakan. Tetapi ini gunanya bukan untuk menentukan valve ya. Kalau ini kan pada umumnya adalah menentukan pembukaan valve. Tetapi ini digunakan adalah untuk menentukan berapa besarnya kecepatan alir. Nanti juga kita akan masuk satu-satu nantinya. Nah, di paragraf kedua itu mengatakan bahwasannya walaupun secara elektrik berbagai jenis sensor di atas, apakah itu TPS, kemudian apakah itu APP, EGR, kemudian fan airflow meter, itu walaupun namanya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya dia pengoperasiannya sama. Artinya di sini adalah sebuah sensor itu akan menghasilkan outputnya, besar kecilnya tegangan outputnya itu tergantung dari pergerakan tuasnya. Wiper arm ini disebut dengan tuas ya, dengan tuas. Jadi tergantung dari pergerakan tuasnya. Jadi tuas inilah yang akan kita sambungkan nanti, tuas dari sensor ini nanti akan kita sambungkan nanti ke bagian yang bergerak. Jadi misalnya kita ingin mendeteksi TPS, maka tuas dari TPS-nya kita ingin mendeteksi posisi katup throttle gitu ya. Maka posisi dari tuas TPS-nya itu kita sambungkan dia ke katup throttle-nya, sehingga nanti pada saat setiap pergerakan katup throttle, maka pergerakan tuasnya juga akan berlangsung. Kemudian nanti tegangan output-nya nanti juga akan berbeda. Karena secara prinsip, untuk sensor position sensor, setiap perubahan dari posisi tuas akan menyebabkan terjadinya perubahan posisi tegangan. Ini prinsip dari TPS di sini yang saya bilang tadi bahwasanya kalau yang untuk mobilnya Toyota itu mereka menandakan bahwasanya VTA 1. Jadi pada saat kita lihat nanti di scan tool, kalau ada kodenya itu adalah VTA 1-nya not respond atau not error, berarti di sana ada dari sensor TPS-nya tidak tersambung konektornya. Jadi itu yang harus kita cek soketnya apakah ada pengkabelannya yang putus atau sensornya yang sudah rusak. Dan untuk sensor TPS itu digunakan informasinya. Yang pertama adalah supaya ECM itu mengetahui engine ini posisinya itu apakah dalam keadaan idle, kemudian membukanya setengah, atau membukanya penuh. Sebetulnya dia bukan hanya 3 ini saja ya. Jadi sebetulnya dia setiap pergerakan halus pun Anda misalnya 1/4, 1/8 Anda tekan pedal gas, itu ECM-nya akan dia mendeteksi secara otomatis. Jadi bukan hanya 3 posisi seperti ini. Ini gunanya adalah untuk memudahkan Anda saja untuk mengetahui prinsipnya. Kemudian yang kedua, dari TPS ini nanti juga akan diketahui switch AC-nya itu dan kontrol emisinya. Apakah ini yang WOT? WOT ini biasanya perginya nanti ke ini ya, ke
mobil-mobil yang menggunakan increases power. Jadi artinya istilahnya dia dengan kita tekan tombolnya power tersebut, maka nanti dia ada turbonya istilahnya ya, turbo, wide open throttle. Jadi ada turbonya, ada tombol turbo, itu nanti juga akan dideteksi nantinya. Kemudian yang ketiga, itu sensor dari output dari sensor TPS ini juga nanti akan mengkoreksi perbandingan antara campuran udara dengan bahan bakar. Jadi kalau seandainya nanti campurannya tidak stokiometri, maka nanti untuk proses berikutnya ECM nanti akan mengkoreksinya. Kebetulan ini mungkin yang untuk pertama kali dihidupkan ini bahan bakarnya boros. Kemudian setelah keluar dari emisi gas buang, nanti kan ada tadi sensornya namanya EGR ya. Nanti berdasarkan dari sensor EGR itulah nanti yang akan dikoreksi kembali bahwasanya pembukaan katupnya ini harusnya sekian, maka injeksi bahan bakarnya harus sekian dari sensor TPS. Ini yang sama juga dengan wide open throttle ya, power increase correction, ini yang turbo yang saya bilang. Kemudian ini adalah kapan sebuah sensor injektor itu di-cut untuk menghentikan injeksi bahan bakar. Ini mirip dengan ini. Pada saat kita sudah running mobilnya, kemudian kita gas, pada saat dia sudah pedal gas posisi yang kita sudah pas, kita nggak nambah lagi, kita nggak mengurangi lagi, pada umumnya kan ekonya muncul ya. Berarti di sana terjadi pemutusan sementara itu bahan bakar. Jadi pada saat eko. Jadi makanya kalau kita baca-baca, dengan adanya tombol eko itu menandakan bahwasanya semakin sering ekonya muncul di dalam sebuah kendaraan, maka semakin hematlah bahan bakar yang dihasilkan. Jadi pada saat eko itu muncul, artinya ada pemutusan bahan bakar diinjeksikan untuk beberapa saat tidak dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah yang proses koreksi tadi. Jadi mungkin awalnya bahan bakarnya terlalu banyak, kemudian ekonya tidak muncul, emisinya besar, pembakarannya gemuk. Nah, kemudian nanti di berikutnya itu dikoreksi sehingga nanti bahan bakar dihentikan supply-nya, muncullah ekonya, dan emisi gas buangnya juga mulai berkurang. Kemudian di dalam sensor TPS yang digunakan di Toyota, itu tegangannya pada saat idle kalau kita ukur adalah sekitar 0,6 sampai dengan 0,9 volt. Akan tetapi pada saat dia membuka penuh itu tegangannya sekitar 3,5 sampai 4,7 volt. Ini gunanya untuk apa? Kita ketahui gunanya nanti adalah supaya Anda bisa menentukan kondisi dari TPS yang kita gunakan ini apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Salah satunya kondisinya tidak bagus lagi itu tombol ekonya nggak muncul lagi, atau misalkan kita pada saat mengendarai mobil itu tersendat-sendat atau terbatuk-batuk, itu menandakan bahwasanya yang dari bahan bakarnya, suplai bahan bakarnya itu tidak lancar, dan bisa jadi penyebabnya bukan hanya kepada injektornya yang kotor, bisa jadi penyebabnya karena tegangan yang dikirimkan oleh ECU-nya juga tidak benar begitu, tidak valid begitu. Salah satu yang pernah saya alami kemarin itu adalah pada saat saya biarkan setir motornya pada saat di balancing itu tidak tidak pas, sehingga saya gunakan itu untuk beberapa bulan, dan yang terjadi di sana justru adalah bahan bakarnya menjadi boros. Kemudian keseimbangan dari yang dideteksi oleh sensor yang ada di disc brake sama yang di TPS-nya juga berubah. Sehingga tegangan output yang dihasilkan TPS-nya menjadi error dianya dan tidak pas, dan tombol ekonya jarang muncul. Dan solusi yang dilakukan di sana itu adalah reset dari TPS-nya sama dilakukan kembali balancingnya. Kemudian di sini yang untuk yang lainnya, di dalam sebuah sensor TPS juga dia punya terminal yang lain. Ada yang 4 terminal. Kalau dia 4 terminal, di sana ada ditambahkan idle. Jadi idle ini tidak dideteksi oleh ECM berdasarkan dari tegangannya yang sekitar 0,6 sampai 0,9 dari VTA1. Ini prinsipnya dia bergantian bekerja.
Jadi kalau seandainya nanti posisinya idle, yang VTA 1 ini justru tidak menghasilkan tegangan apa-apa. Yang bekerja nanti adalah idle satunya atau pin yang satunya lagi. Nah, prinsip dari throttle ini, TPS ini yang punya 4 terminal ini, sebetulnya dia adalah terdiri dari 2 TPS yang digabungkan. 2 TPS yang digabungkan, di mana positifnya VC-nya digabungkan sesama PC dan E2-nya digabungkan sesama E2. Dan tuas yang pertama itu dijadikan VTA1, output dari TPS, kemudian tuasnya yang untuk potensial satunya lagi atau untuk TPS satunya lagi, itu dia dijadikan sebagai IDL1 untuk menentukan bahwasanya posisinya ideal. Pada saat kita sudah mulai menggas, tegangan dari IDL1 ini tidak ada lagi. Yang bekerja di sini adalah yang untuk sensor TPS yang mengeluarkan VTA1. Jadi dia bergantian bekerjanya. Dan apakah ada juga yang 5? Ada. Yang 5 itu biasanya adalah masanya saja yang digabungkan, sementara masa digabungkan VC-nya berbeda, atau bahkan VC-nya yang digabungkan, masanya yang dipisah-pisah. Itu nanti 5. Jadi bagaimana cara kita menentukan TPS-nya ini, mana kakinya, mana ininya. Jadi Anda cukup seperti biasa melihat datasheet dan kode part number-nya yang tertera di body dari sensor TPS tersebut. Nah, ini yang kondisi idle ya. Kondisi idle di sini tegangannya adalah sekitar 0,6 sampai 0,9. Kemudian pada saat kita sudah menginjak gas, itu VTA-nya bekerja, sementara idle-nya tidak ada lagi. Jadi idle-nya hanya bekerja pada saat throttle-nya masih membuka sedikit dan kita dihidupkan mesin dan kita tidak menginjak pedal gas. Ini dia. Makanya kita lihat di sini tidak ada. Kalau ini kan ada pedal gasnya membuka fully atau besar, ini tidak ada. Jadi dia hanya dalam posisi close saja. Close-nya tidak menutup besar ya. Artinya jika ada celah sedikit yang seperti sekian derajat untuk memasuki udara sehingga nanti tetap injektor menginjeksikan bahan bakarnya walaupun dalam kondisi ideal. Ini yang 4 tadi, ini adalah gabungan dari 2 potensionya. Nih, jadi kalau kita lihat di sini potensio yang positifnya, ini yang massa ya, yang massanya kita gabung jadi 1. Kemudian yang kaki satunya ini kaki 3 ya, yang sama-sama kaki 1 dari kedua potensio ini kita gabung ke VC. Dan yang tuas yang potensio 1 akan menjadi VTA dan tuas potensio 2 itu akan menjadi VTA 2 atau IDL. Prinsipnya sama, nggak ada berbeda. Dan ini grafiknya kalau kita lihat pada saat dia menggunakan VTA1 dengan VTA2 ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini bukan yang digunakan untuk idle, tetapi ini justru digunakan yang untuk sama ya, accelerator pedal position release 5%. Oh ya, sama. Jadi ini tetap idle ya. Idle dianya harusnya grafiknya nggak begini lurus kayak tadi harusnya. Jadi lurus kayak tadi, kemudian satu baru open wide. Kecuali ini adalah yang grafiknya yang untuk ini. Yang untuk power ya, yang untuk power atau turbo. Kalau untuk turbo baru grafiknya harus dua seperti ini, tetapi pembukaannya nggak 15 derajat. Artinya pembukaannya harus katuk wide saja. Artinya dia lebih membuka lebar lagi dianya. Jadi ini kayaknya gambarnya kurang pas ini dengan keterangannya, nggak apa-apa. Berarti Anda secara prinsip sama, karena kalau ideal dia nggak akan mungkin dia berada posisinya di sini, di atas pembukaan 70% ya, tidak mungkin. Karena ideal itu adalah pada saat kita injak saja dia sudah langsung dia berubah. Jadi ini cocoknya itu adalah yang untuk satu VTA1 biasa, artinya dengan menggunakan akselerasi normal ya. Kemudian yang satu lagi itu kita gunakan dia adalah pada saat dianya itu dengan menggunakan tombol turbo. Untuk mobil-mobil tertentu yang menggunakan tombol turbo sehingga itu kecepatannya langsung meningkat secara drastis. Kecepatan meningkat secara drastis karena apa? Karena pembukaan valve-nya itu betul-betul maksimal, kemudian tegangannya maksimal, ditambah nanti bahan bakar yang diisikan juga maksimal. Nah, itu dia. Jadi kalau yang untuk biasa itu belum maksimal dianya, walaupun kita menginjak pedal remnya. Jadi ini ditambah dengan tambahan ya, tegangannya nanti lebih tinggikan lagi. Kemudian sensor berikutnya menggunakan position sensor itu ada namanya accelerator pedal position sensor. Untuk accelerator pedal position sensor di sini prinsipnya sama ya, cuman bedanya nanti kita menginjak pedal gasnya. Dan untuk pedal gas dia terhubung langsung dengan throttle. Ada yang dihubungkan secara elektrik, ada yang dihubungkan dengan tali gas.
Kalau yang untuk mobil-mobil yang lama, pada saat kita nginjak pedal gas, maka katup throttle-nya juga akan otomatis langsung terinjak. Karena apa? Karena dia terhubung dengan tali gasnya. Jadi injakan pedal gas langsung terhubung. Jadi sebetulnya kalau yang seperti itu dia tidak perlu menggunakan sensor APP. Karena apa? Karena pembukaan katup throttle-nya terhubung langsung dia dengan pedal gasnya. Mirip dia dengan yang menentukan indikator dari ini apa namanya yang tangki bahan bakar ya yang pakai pelampung. Jadi kalau itu dengan menggunakan jarum speedometer itu nggak perlu kita menggunakan sensor di sana. Jadi cukup dengan pelampungnya terhubung dengan jarum speedonya. Pada saat pelampungnya berkurang, maka nanti jarum speedometernya juga akan ketarik ke arah minimum. Kalau seandainya pelampungnya bahan bakarnya banyak, maka nanti speedometer juga akan ketarik ke atas dianya, ke sebagian kanan. Tetapi kalau seandainya kita ingin menampilkan berupa chart bar atau berupa angka-angka, maka itu harus kita menggunakan sensor di sananya. Begitu juga dengan pedal gas ini ya. Jadi pedal gas ini kalau dia menggunakan sensor APP, sudah dipastikan bahwasanya mobilnya itu menggunakan sistem elektrik untuk katup throttle-nya. Artinya pembukaan dari katup throttle itu tergantung dari berapa tegangan valve tegangan pedal gas atau dari APP sensor ini yang dihasilkan. Jadi pada saat dihasilkan sensor APP tegangannya, maka nanti akan dikirim ke ECU. ECU nanti baru memerintahkan motor untuk menggerakkan valve-nya. Dan pergerakan motor tadi, valve dari motor tadi akan menyebabkan perubahan juga dari posisi tuas potensio tuas dari TPS-nya, sehingga nanti dikeluarkan lagi lah sinyal TPS-nya. Kenapa tidak sama saja? Artinya sebetulnya dengan sensor APP saja rasanya cukup begitu loh. Karena di sini tujuannya di sini adalah untuk saling koreksi. Jadi artinya di sini kalau misalnya sensor APP-nya udah benar, tegangannya misalnya yang dihasilkan adalah 4 volt, maka nanti harusnya TPS juga 4 volt. Sehingga nanti kombinasi dari kedua output sensor tersebut itu untuk menentukan bahan bakarnya yang akan diinjeksikan adalah sekian detik banyaknya jumlahnya dalam frekuensinya. Jadi sebetulnya gunanya adalah untuk akurasi ya. Jadi sebetulnya untuk satu sensor saja rasanya dari sensor APP itu sudah cukup. Itulah tingkat dari keakuratan dari sistem yang menggunakan digital, processingnya digital. Jadi betul-betul dia akurat sehingga nanti tidak terjadi masalah pada saat sistem pengoperasionnya. Kemudian di dalam sensor ini juga ini kebetulan ada EGR ya. EGR-nya di sini tidak ada dijelaskan keterangannya lengkap, tetapi dia prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Artinya di sini bentar. Tadi ini TPS ya. Oke. Ini yang EGR, prinsipnya dia sama, tetapi dia mendeteksi di sini adalah pembukaan dari katup. Katup dari katup gas ya, katup gas. Jadi kalau semakin banyak aliran gas yang dikeluarkan, gas buangnya, maka otomatis nanti katupnya nanti akan membuka, akan semakin lebar. Itu menandakan bahwasanya emisi gas buangnya besar. Nah, ini nanti akan dikoreksi sehingga nanti dia pada saat kita menginjak pedal gas berikutnya, seperti yang saya bilang tadi, koreksi dari EGR ini nanti akan menentukan berapa injeksi bahan bakar yang harus diinjeksikan. Apakah mau diperbanyak atau nanti diperkurang, supaya nanti dia selalu stoikiometri. Dan prinsipnya dia sama persis dengan TPS dan APP. Artinya kalau cuman yang menggerakkan dia berbeda. Kalau TPS yang menggerakkan adalah katup throttle, kalau yang APP yang menggerakkan itu adalah pedal, sementara kalau yang EGR yang menggerakkan di sini adalah katup gas. Oke, itu yang untuk sensor posisi yang digunakan di mobil, tepatnya ini adalah mobil Toyota. Dan ini adalah beberapa terminal konektor yang akan kita cek nantinya. Ini di Praktikum Ototronik nanti Anda akan belajar bagaimana cara menceknya ya. Walaupun kemarin kita juga sudah membahas sedikit untuk alat kita yang TPS, walaupun alatnya tidak berfungsi, tapi secara prinsip sudah kasih tahu sama Andanya. Oke, selamat belajar. Kita masuk ke materi berikutnya nanti lagi.